no rhyme or reason to this situation. There's no blame apportioned to you. There's no way around it. There's a sure way through it. And your courage is guiding you. Whatever you've got to do, go on and do it. Whatever you've got to change, go on and change. We'll be there on the other side of it. You've got something more precious than gold. Love surrounds you. Love surrounds you. And we might push and we might shove, and we might take off the gloves and do whatever it takes to get this message through. The love surrounds you. Love surrounds you. There's a silver lining to every tear you're crying. There's a lesson in every fear. Hold your head up higher when you walk on the wire. Don't look down, we're holding you. Whatever you've got to do, go on and do it. Whatever you got to change, go ahead and change. We'll be there on the other side of it. And you've got something more precious than gold. Love surrounds you. Love surrounds you. And we might push and we might shove, and we might take off the gloves and do whatever it takes to get the message through. Because love surrounds you. Love surrounds you. Love surrounds you. Love Selamat pagi. Selamat pagi. Brother, sister, kedengaran suara? Terdengar? Oke, ya. Baik, selamat pagi, selamat datang teman-teman, Bapak, Ibu, brother, sisters di acara program 2 mingguan dari Brahma Kumaris. Nah, bagi yang pertama kali ikut program ini, mohon izin kami sampaikan bahwa organisasi Brahma Kumaris adalah organisasi yang didedikasikan untuk transformasi pribadi dan pembaruan dunia. Ini Brahma Kumaris telah tersebar di lebih dari 110 negara dan sebagai lembaga internasional non pemerintah yang telah memiliki dampak di berbagai sektor. Nah, organisasi Brahma Kumaris berkomitmen membantu kita, individu, mengubah perspektif tentang dunia,
gitu. Dari ya kita selama ini dunia fisik ke yang lebih ke positif, ke kerohanian. Komitmen ini membantu kita untuk sadar secara bersama dalam mewujudkan perdamaian dan kita sebagai individu. Nah, topik kita hari ini seperti mungkin teman-teman, brother, sister ketahui, kita memiliki topik memilih kekuatan, empati, dan kasih untuk tetap fokus dan berenergi. Nah, latar belakangnya seperti kita ketahui saat ini pandemi COVID ya masih belum selesai juga. Kemudian bencana alam di mana-mana gitu ya. Brother sister tahu berapa banyak bencana alam selama bulan Juli? Selama bulan Juli itu sudah 130 bencana alam ini menurut kompas.com dan juga update dari BNPB. Jadi begitu banyaknya bencana alam yang melanda kita, itu baru di Indonesia, belum di dunia gitu. Kemudian tidak tertutup juga, mungkin kita bisa refleksi masalah pribadi kita juga di rumah kita selama ini ada juga masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan tinggal di rumah itu bukan berarti kita tanpa masalah juga, ada saja masalah. Nah, ya kita hadapi selama hampir 2 tahun ini, udah 1,5 tahun ya, mungkin ini udah hampir 2 tahun ya. Nah, akibatnya mungkin brother sister, teman-teman bisa merasakan adanya frustrasi, mungkin ya menghadapi masalah yang ada di rumah atau masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, ada depresi, mungkin juga perasaan takut, cemas gitu ya. Dan mungkin yang lebih levelnya lebih agak tinggi itu agak ada kepanikan, kita mau gimana sih ke depannya gitu kan. Nah, itu gimana itu untuk kita menangani diri sendiri atau lingkungan kita. Nah, gini, kita sebagai makhluk perlu tetap optimis. Dalam kondisi menderita pun, bagaimanapun kita masih punya pilihan. Kita perlu ngambil pilihan yang tepat. Jadi kita masih bisa memilih kan. Nah, ini program hari ini kita dedikasikan untuk teman-teman bagaimana memilih dalam kondisi yang sulit ini. Kita tetap perlu tetap fokus, bersemangat menghadapi situasi apapun yang sulit saat ini. Oke, mungkin itu latar belakangnya. Nah, kita hadirkan hari ini pembicara kita untuk topik saat ini adalah Sister Sony, ya, seperti teman-teman lihat di brosur, e-flyer itu ada Sister Sony. Siapakah Sister Sony? Sister Sony adalah sosok yang percaya bahwa hidup ini adalah universitas di mana kita belajar setiap hari. Jadi setiap hari itu kita perlu ya belajar terus ya. Sister Sony ini telah mengikuti Raja Yoga Meditation di organisasi Brahma Kumaris ini lebih dari 20 tahun. Jadi beliau akan sharing pengalaman-pengalaman bagaimana sih dalam kondisi sulit kita tetap bisa memilih mempertahankan kasih sayang, mempertahankan harapan dan tetap semangat gitu. Jadi teman-teman, mohon ini sesi interaktif, jadi tidak usah terlalu tegang. Kapanpun teman-teman akan mencoba bertanya, raise hand gitu, atau via chat, monggo. Nanti Sister Sony akan break, langsung kita interaktif. Mungkin begitu dulu waktu dan tempat, kita persilahkan kepada Sister Sony untuk sharing tentang topik yang akan kita bahas. Terima kasih. Silakan Sister Sony. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih Brother Tommy. Seperti Brother Tommy telah cerita,
Memang banyak bencana, banyak hal-hal yang sekarang masih berjalan terus, yang membuat kita mungkin merasa takut, rasa cemas, dan merasa bahwa kita tidak ada kekuatan ya. Padahal di dalam diri kita semua ada kekuatan. Kalau saya rasa yang sudah pernah nonton film Star Wars, selalu dibilang kan, may the force be with you. Jadi kekuatan seharusnya memang ada di dalam kita. Cuman seringkali ketika kita membaca sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita kemana, kita lupa bahwa kekuatan itu adalah di dalam. Karena kita sudah terlalu banyak lihat keluar. Semuanya di luar. Dan kalau ada kejadian, biasanya yang kita tanya selalu itu why? Kenapa? Kalau kita tanya kenapa sebelum apa-apa yang lain, itu sudah cenderung membuat kita menjadi victim. Victim berarti semua hal itu selalu terjadi kepada saya. Memang kejadian-kejadian kita tidak ada pilihan, tetapi kita ada pilihan bagaimana kita akan merespon, bagaimana kita akan ambil kewajiban atau tanggung jawab kepada hal-hal yang telah terjadi, ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga kita punya energi, ya. Saya kalau mau kemanapun, mau baca atau mau lihat WA sekarang, WhatsApp, chat, saya pertama cek dulu kepada diri sendiri. Sekarang saya lagi merasa apa? Kondisi saya saat ini itu bagaimana? Karena saya tidak mau kebawa arus yang negatif. Kalau kita sudah cenderung misalnya hari ini saya bangun kurang happy moodnya, saya kurang fit, atau saya tahu bahwa saya belum memberi waktu untuk kepada diri sendiri, sebaiknya saya jangan ambil hal-hal atau melihat atau membaca berita dulu. Lebih baik tunggu dulu. Karena kita harus memperkuat diri sendiri sebelum kita bisa memberi energi atau membagi energi kepada orang lain. Ya, bulan ini banyak sekali teman-teman yang sharing kepada saya bahwa mereka merasa sedikit lesu, lelah, badannya kecapean, dan saya sering tanya, apakah Anda takut? Apakah Anda merasa ketakutan? Apakah Anda merasa kecemasan? Dan biasanya jawabannya adalah iya. Jadi begitu besar emosi-emosi kecemasan dan ketakutan itu akan mempengaruhi kita punya imunitas dan juga perasaan kita. Jadi orang-orang yang pengen tidur seharian hanya mau tidur, mereka merasa frustasi, mereka merasa sangat lelah. Ini karena kita sudah lama sekali ada yang merasa bahwa ini semacam terkurung ya. Di rumah tidak bisa ketemu siapa-siapa, tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka melakukan. Apakah ada yang mau sharing bulan ini atau bulan Juli ada beban yang Anda mengalami dan bagaimana Anda bisa mengatasi beban itu? Sebelum saya juga sharing, karena seperti Brother Tommy bilang, ini saya bukan pengajar, tapi saya ingin sharing pengalaman saya sebagai orang yang sudah meditasi 20 tahun dan mengikuti pelajaran Brahma Kumaris. Dan kalau ada juga yang mau sharing, silakan. Ada yang mau sharing, ada beban atau sesuatu yang Anda mengalami? Ya, silakan. Brother, sister, mungkin Brother Dwi, ada yang mau di-sharing pengalaman Kalau yang saya sulit? pribadi nggak ada, Pak, mohon izin. Nggak ada? Oke. Oke, thank you. Oke, kalau gitu tidak apa-apa, mari kita melanjut. Saya boleh akan sharing? Ya, silakan. Boleh. Iya, Sister Tini. Maaf, saya nggak kasih kamera, boleh ya? Ya, Iya, silakan. Sister.
Monggo. Oke. Tadi Sister Sony tanya apa yang terjadi atau yang menjadi beban selama bulan Juli, bulan kemarin. Ya. Satu kebetulan bulan Juli kemarin hampir 1 bulan saya dealing dengan COVID. Saya kena COVID dan di minggu-minggu terakhir di bulan Juli kemarin saya recover. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya recover itu. Jadi persis seperti yang tadi diperkenalkan oleh Brother Tommy, ketika saya kena COVID, awal-awal di hari-hari pertama saya kena COVID, perasaan yang ada di dalam diri saya adalah pertanyaan, mengapa saya? Saya prokes, saya hanya sedikit keluar rumah, gitu ya. Tapi akhirnya itu kegalauan itu yang harus saya deal dalam waktu selama kurang lebih 3 minggu saya isolasi mandiri. Ya memang pertanyaan, a big question ya, tanya why, kenapa saya gitu. Ada pertanyaan semacam itu. Oke, itu saja yang saya mau share. Terima kasih. Terima kasih Sister Tini. Ya. Thank you Sister Tini. Itu memang biasanya kita begitu ya, karena kalau kita itu ada sesuatu yang terjadi, kita pertama ingin cari apa yang kita bisa mengubah supaya ada solusi kepada hal tersebut. Dan biasanya itu kita semua akan tanya dulu dan akan melihat di luar dulu siapa yang kita bisa membebankan, maksudnya ini responsibility-nya di mana gitu, sebelum kita bisa cari solusi ya. Dan tadi pagi saya sempat dengar Sister Shivani. Sister Shivani adalah salah satu guru dan pembicara dari Brahma Kumaris, dan dia selalu bilang bahwa kita sering lupa bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau kita tanya kenapa ini terjadi, biasanya kalau kita akan ngecek-ngecek dan benar-benar menerung dan refleksi, pasti jawabannya akan timbul pada akhirnya itu adalah saya. Dan juga kalau kita tanya siapa yang bisa mendapatkan solusi atau membantu saya dalam hal ini dan bisa koreksi atau menghil diri sendiri, jawabannya juga akan kembali kepada saya. Tetapi biasanya itu kalau kita ada sesuatu yang tidak baik, ada yang salah, kita cari dulu. Kadang-kadang kita mengkonsultasi dengan astrologer atau orang yang bisa baca tangan, palmistry, ya, astrologi, horoskop, banyak sekali feng shui. Kita cari orang-orang yang bisa kasih kita solusi dari luar. Padahal semua solusi itu ada di dalam diri sendiri. Dan juga kalau kita memang ada sesuatu yang menjadi percobaan, itu biasanya terjadi karena memang kita ada kekuatan dalam diri kita untuk melewati hal itu. Ada kata-kata di bahasa Inggris, if God brings you to it, He will lead you through it. Jika Tuhan yang membawa saya kepada hal ini, pasti Tuhan bersama saya dan akan membawa saya melalui hal tersebut. Ya. Oke, iya. Bagaimana, Jadi, Brother Tommy? Ada? Iya, jadi ya. iya. Kata kuncinya kita perlu melihat ke dalam diri sendiri ya, Sister. Ya. Iya, sehubungan dengan topik hari ini, setidaknya ada 3 topik: kasih sayang, tetap kuat dan bersemangat, serta empati. Melihat kekuatan dalam diri sendiri itu sebetulnya mengarah kemana ya? Mengarah ke tetap kuat bersemangat, kasih sayang, atau mengenai keseluruhannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Saya rasa kenapa saya pilih 3 ini, karena saya lihat kalau saya sendiri mau menghadapi situasi yang di luar tangan saya, yang saya tahu saya tidak bisa melakukan apapun, tapi saya bisa jaga bagaimana saya merespon
Saya milih salah satu dari 3 ini. Dan setiap orang biasanya beda-beda. Mungkin ada yang punya penuh dengan kekuatan diri, tapi kurang empati. Mungkin ada yang punya empati, tapi merasa kurang kuat. Dan mungkin juga ada yang misalnya para ibu-ibu biasanya kasih cintanya sangat besar. Tetapi mereka merasa kurang kuat atau kurang empati. Empati ini sangat penting kata ini karena banyak orang kalau kita mengikuti self reflection atau coaching class atau empowerment class gitu yang biasanya suka ada gitu, mereka selalu tanya, apakah Anda empathetic terhadap diri sendiri? Karena sering sekali kalau terhadap orang lain kita bisa memberi, misalnya kalau ada yang mau didengarkan, kita dengerin. Kalau ada yang mau mengeluarkan sesuatu, kita diam. Tapi kalau terhadap diri sendiri, ketika kita punya pikiran-pikiran yang tidak stabil, agak sulit untuk menerima dan juga menjadi orang yang baik yang bisa mendengar keluhan-keluhan dari dalam pikiran. Jadi kuncinya di situ. Kita harus ingat energi itu dari pikiran saya. Energi saya yang pertama itu dari pikiran. Energi kedua dari lingkungan. Jadi kita juga harus menjaga di rumah kita energinya itu bagaimana. Energi saya dari pikiran saya, dari emosi saya. Energi sekitar saya dari misalnya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu bersama saya. Dan ketiga, energi dari social media. Jadi dari HP, dari TV, dari telepon, dari kita punya laptop, apa yang kita nonton, apa yang kita mendengar, ini semua sangat mempengaruhi energi kita. Kenapa saya milih choosing? Karena itu, ini kata kuncinya di sini. Kita harus selalu mengingat, saya ada pilihan. Tidak pernah akan ada kejadian di mana kita tidak ada pilihan. Kita pasti ada pilihan. Tapi untuk itu, kita harus bertenang, kita harus berfokus, dan energi kita harus benar-benar pure. Jadi kita tidak boleh kebawa ketakutan. Sekarang emosi yang paling tinggi di dunia ini adalah energi dan emosi ketakutan. Karena banyak orang yang tidak mengerti ini COVID itu sebetulnya apa. Dan juga beberapa lama, kita sudah hampir 2 tahun, tapi tidak ada arahan, tidak ada penjelasan, ini akan berlanjut sampai kapan. Yang kita bisa lakukan hanya jaga diri sendiri. Ya, baik Sister. Ini sambil menunggu teman-teman lain sharing, saya ada itu Sister, ada mau bertanya. Ya, silakan. Tadi dari 3 kata kunci topik kita, tadi Sister ada yang menarik itu empati. Mungkin benar kita jarang mendengar ya, empati terhadap orang lain biasa, tapi empati terhadap diri sendiri itu jarang-jarang. Saya juga baru dengar mungkin kali ini. Jadi empati terhadap diri sendiri, mungkin kelanjutannya sayang terhadap diri sendiri. Nah, terus yang menarik juga setelah kita empati terhadap diri sendiri, tadi Sister ada mengatakan level lingkungan energi. Nah, energi pertama itu dari diri saya, energi kedua dari lingkungan, energi ketiga baru dari yang sosial media ya. Nah, boleh dielaborasi Sister untuk yang ini, yang empati hubungannya apa ya dengan energi tadi ya? Ya.
ini empati kenapa ada hubungannya itu, makanya yang tadi saya bilang, kalau kita sering bicara, kalau saya bicara kepada diri sendiri, apa kata-kata yang saya gunakan? Banyak, dulu saya juga cenderung begitu. Kalau kita kurang kuat batin dan kita tidak ada cinta kasih terhadap diri sendiri dan juga tidak ada empati, mungkin kita bicara terhadap diri sendiri itu agak keras, agak gitu kayak kamu begini terus, kamu bodoh, kamu jelek, kamu masih kurang. Selalu kita lihat kekurangan dalam diri sendiri. Tidak mungkin bahwa diri saya hanya semuanya jelek. Pasti ada kebaikan. Tapi kalau saya akan cari kebaikan itu di dalam orang lain, atau saya menunggu orang lain untuk mengatakan bahwa kebaikan kamu adalah ini, akan terlalu telat. Sebaiknya saya usahakan melihat dan menerima diri saya sendiri sebagai saya adalah begini dan ini adalah hal-hal yang baik dalam diri saya. Kalau saya bicara kepada diri sendiri dengan kata-kata ini, saya memperkuat diri saya. Dan dengan kekuatan itu, saya akan jauh lebih baik ketika saya mendengar orang lain. Karena saya tidak sibuk mengkoreksi atau menjaga diri sendiri. Saya sudah kuat. Baik. Dan ini banyak orang ibu-ibu yang sudah lelah, mungkin mereka seharian kerja di rumah, melakukan ini, melakukan itu untuk anak-anaknya, untuk pekerjaan rumah, pekerjaan kantor. Mereka sudah sangat lelah. Dan biasanya di rumah kita tidak terlalu sering mengatakan terima kasih, kita tidak terlalu sering mengingat bahwa kasih cinta ibu adalah benar-benar sesuatu yang kita mungkin take for granted. Kita tidak ingat bahwa kita juga harus bersyukur. Jadi kelelahan bisa datang dari situ, karena kita merasa kita kurang diapresiasi. Jadi di sini saya menggunakan kata empati untuk mengingatkan tidak usah cari di luar, memberi kepada diri sendiri dulu. Jadi kalau ada yang mau cerita kepada Anda hal-hal yang tidak baik, Anda bisa menerima itu tanpa itu menjadi beban kepada Anda. Oke, baik. Jadi boleh saya itu enggak, Sister? Simplifikasi. Jadi empati kepada diri sendiri itu berarti kita sayang kepada diri sendiri. Kita tadi berterima kasih pada diri sendiri, memilih kata-kata juga yang baik untuk diri sendiri. Artinya kita feeding memberi kekuatan kepada diri sendiri sehingga baru dia berenergi gitu ya. Jadi diri sendiri ini jadi lebih mampu, lebih kuat gitu ya. Kalau kita tidak pernah lihat diri sendiri, tidak pernah lirik diri sendiri, bagaimana kita mau feeding kan, kasih diri sendiri itu hal-hal yang baik sehingga dia lebih berenergi ya gitu ya. Jadi hubungannya ya. Oke. Nah, baik Sister. Nah, tadi timbul pertanyaan gini juga Sister. Diri sendiri tadi kan Sister katakan energi pertama dari diri sendiri, energi kedua dari lingkungan, energi ketiga dari sosial media. Mengapa Sister memprioritaskan diri sendiri sebagai energi yang pertama? Karena itu saya hanya bisa kalau saya mau dunia ini berubah, saya tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi saya ada kekuatan untuk mengubah diri sendiri. Mahatma Gandhi kan mengatakan itu, change begins with yourself. Seringkali kita tahu, kita mendengar Anda harus berubah, dan seringkali di dalam keluarga kita sering menunjuk
bahwa ini begini, yang ini begitu. Kita lihat yang jelek-jelek di semua. Tapi terhadap diri sendiri, meskipun kita tahu ada yang tidak kurang baik, susah atau sulit untuk mengubah. Jadi kalau kita mengambil kewajiban itu sendiri, kita akan otomatis melakukan hal-hal yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ya. Ya. Dan kenapa saya meditasi setiap pagi? Karena itu membantu saya, seperti yang tadi Brother Tommy bilang, untuk menanam pikiran-pikiran dan emosi-emosi, feeling yang kuat, yang positif. Ya. Ya, kalau saya bangun dan saya langsung, wah ini saya sudah terlambat, saya harus ini, saya harus itu, saya lupa kemarin begini, besok begini, pikiran saya sudah lari-lari kemana-mana, saya tidak akan mengalami hari yang baik, karena saya sudah lelah sebelum saya turun dari tempat tidur. Iya. Jadi setiap pagi saya usahakan saya ada waktu untuk meditasi. Bagi saya, meditasi itu adalah waktu di mana saya menjadi ibu kepada diri sendiri. Dengan artinya itu saya mendengar. Kalau saya masih ada keluhan, saya masih ada kecapean, saya masih ada hal-hal yang saya nggak ngerti, saya dengerin aja. Dan saya kayak ibu memberi cinta kasih dan bilang nggak apa-apa, all is well, semua baik, semua bagus. Dengan ini saya dapat booster, dapat imunitas kayak vitamin. Jadi saya kemanapun saya sudah ada vitamin happiness, vitamin positivity. Dan saya tidak cari itu di orang lain atau di situasi yang lain. Oke. Baik. Jadi iya. Sister di sini sebut satu metode dan pada saat kita melakukan metode tersebut, kita sebagai ibu yang memberikan kasih sayang kepada diri sendiri yang kita anggap sebagai anak. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau mengelaborasi atau ini kedengarannya mungkin teman-teman ada yang berpikir tidak. Tadi apa yang disampaikan oleh Sister Sony, kita biasanya kan suka dikasih nasihat, coba kita peduli kepada lingkungan. Tapi ini Sister berkali-kali menjelaskan kita peduli dengan diri sendiri. Kita menaruh kasih sayang kepada diri sendiri. Kok kayaknya ini ya, aneh nggak tuh teman-teman? Kepikiran nggak agak aneh itu? Atau gimana? Ada nggak yang mau mempertanyakan itu? Ya benar, silakan. Boleh? Om Shanti, saya Tantri dari Ciputat. Oh iya, silakan Sister Tantri. Ya, sama Brother Widi. Ya, silakan. Tadi saya mendengarkan Sister Sony mengenai rasanya seperti ketika kita dibelai rambutnya oleh ibu ketika mendengarkan afirmasi positif ya. Apa itu? Ya. Oke. Itu bergetar sekali, menggetarkan, dan aduh saya jadi agak bersendiri. It's beautiful and yet powerful. Thank you. Terima kasih Sister Tantri. Ya, Brother Widi. Brother Widi, silakan. Baik. Selamat pagi. Jadi menarik sekali apa yang Sister Sony sampaikan, bahwa kita itu bisa menjadi ibu atas diri kita. Dan mendengar itu saya teringat pengalaman saya tentang saat kita self-refleksi di pagi hari atau istilahnya afirmasi. Jadi seolah-olah saya itu sebagai ibu sedang memberi si bayi itu makanan. Jadi di Brahma Kumaris saya dapat belajar bahwa ada 5 jenis makanan untuk pikiran kita, yaitu untuk bayi kita yang disebut inner child ya. Jadi
makanan seperti apa sih yang mau kita berikan kepada bayi kita. Ada 5 jenis pikiran yang saya suka sekali untuk explore. Yang pertama itu buah pikiran positif, kemudian biasa-biasa, kemudian sia-sia, kemudian buah pikiran luhur. Jadi dikatakan bahwa kebahagiaan kita itu atau kebahagiaan si bayi itu sangat bergantung kepada makanan yang diberikan. Nah, kalau kita berikan buah pikiran positif, maka bayinya akan happy. Inner child kita akan happy. Tapi bila bayinya itu kita kasih junk food, pikiran sia-sia, pikiran negatif, maka bayi itu tidak akan happy, pikiran kita tidak akan happy. Nah, disinilah saya merasakan bahwa masuk ke dalam diri, dalam kesunyian, dalam meditasi, kita bisa memilah jenis makanan apa yang mau kita berikan kepada inner child kita, kepada pikiran kita. Jadi dikatakan kalau kita tidak memberi makanan, maka dia akan mencari makanannya sendiri. Dan disinilah peran sebagai seorang ibu yang saya rasakan cocok sekali dengan apa yang Sister Sony sharingkan. Terima kasih Sister Sony. Terima kasih Brother Widi, itu benar-benar penjelasan yang sangat baik dan saya bersyukur dan saya juga mengalami pengalaman yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Widi. Jadi itu akan memperkuat topik yang hari ini kasih sayang ya, Sister ya. Tadi kan ada 3 topik. Empati, tetap kuat bersemangat, sama satu lagi kasih sayang. Rupanya ya yang kasih sayang itu ya seperti seorang ibu, kita seperti seorang ibu memberikan makanan kepada bayi kita ya, yang disampaikan Brother Widi. Iya. Jadi karena ini makanan, tadi saya lihat ada juga yang raise hand ya, ada lagi yang ada yang raise hand, mungkin dari rekan-rekan, teman-teman. Tadi ada Brother Made Juarsa. Brother Juarsa. Itu Brother Made Juarsa tadi. Brother Made, apakah jadi akan bertanya, sharing atau apa? Silakan. Brother Made, tidak ada? Nah, teman-teman yang open kamera, apakah ada yang akan bertanya? Mungkin Mbak. Atau mau sharing, silakan ya. Mau sharing boleh. Ini Mbak siapa? Talisa, Mbak Valencia, Mbak Cynthia, Mbak siapa? Junvian, Mbak Jessica, monggo. Ada lagi Mbak Natalia, Mbak Fiona. Nah, itu Brother Made Juarsa sudah ada, mungkin masih di mute. Ya, Brother Made, monggo mau sharing. Santi, Brother Sister. Ya, saya cuma mengikuti aja, mendengar dengan baik. Karena di sini banyak poin-poin dari senior-senior kita itu. Saya semua itu bagus penjelasannya dalam rangka untuk menambah tahapan kita berpengalaman dengan Sister apa yang tadi Sony, bagus sekali itu pada saat kita melakukan meditasi, kita pasti ada namanya berdasarkan pikiran, situasi, lingkungan, itu memang tepat sekali. Jadi banyak yang kita, kalau pikiran kita tetap kita hening, karena suatu saat nanti ada lingkungan yang agak tidak dengan pro dengan kita, sehingga kita di sanalah melatih kita itu. Justru di sana saya menambah konsentrasi harus lebih kuatkan itu, sehingga bisa apa yang menjadi yang kita senangi bisa kita tambah kuat anunya. Di sinilah di lingkungan. Tadi bukan semua lingkungan itu negatif, walaupun ribut atau gimana itu tidak mendukung. Nah, tapi semuanya itu kok justru saya menjadi menjadi tambah semangat untuk berkonsentrasi, untuk menjadi hening, fokus apa yang kita akan dapatkan di dalam meditasi itu yoga atau persiaran ingatan. Penjelasan Brother Widi juga tadi itu bagus sekali.
Cuma itu Sister Sony, terima kasih itu. Ini saya memang baru habis di OTW, sedang ke kota dari kampung ini, baru tiba, itu baru saya ngikutin. Ya. Terima kasih. Ya, Sister. Ya. Terima kasih, Brother Made. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Sister Sony, dari Sister Andriani. Apakah boleh ibu diganti dengan ayah? Ya, sangat boleh. Karena ini kan setiap orang pengalamannya beda-beda. Ibu juga bisa diganti ibu, ayah, Tuhan, apapun. Iya. Yang kuncinya di sini adalah jangan cari ibu atau ayah atau itu di luar. Jadilah dulu di dalam diri sendiri. Karena kita semua adalah ibu, adalah ayah, dan juga adalah anak. Iya. Jangan lupa bahwa kita semua ada hal-hal itu dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi sebelum kita menerapkan kasih sayang itu kepada lingkungan, kita terapkan dulu kasih sayang itu kepada diri kita ya. Karena kasih sayang itu kan ada kalau ada dua pihak gitu. Jadi kita anggap diri kita itu juga pihak. Jadi sebelum kita menerapkan kepada lingkungan ya kepada diri, tapi bisa kita sebagai ibu, sebagai ayah, atau kita menganggap diri kita anak gitu ya, Sister ya. Iya. Oke. Iya, baik, Sister. Yang kuncinya di sini adalah itu apapun yang kita cari di luar, baiknya kita cari di dalam dulu. Iya, oke. Dan sebelum kita bisa memberi yang baik dan kita bisa mengangkat orang lain, sebaiknya mengangkat diri sendiri dulu. Ya, karena di dunia ini terlalu banyak hal-hal dan terlalu banyak kejadian yang menjatuhkan kita. Mari kita lihat dan cari kesempatan dan berbagi kesempatan di mana kita bisa mengangkat orang lain. Tadi Sister Shivani juga bilang, kalau mau bicara sama teman-teman atau kalau mau meeting, sebaiknya di awal meeting itu atau pembicaraan lewat telepon atau WA, disetting dulu. Ayo kita bicara hanya 10 menit. Tetapi mari bicara hal-hal yang baik saja. Yang negatif memang penting dibicarakan, tapi mungkin sebaiknya diketik saja dan di-share untuk bisa direfleksikan dulu sebelum kita menjadi emosi. Karena persepsi-persepsi kita beda-beda. Pengalaman kita beda-beda. Jadi kalau kita sudah bicara 10 menit, sudah saling mengangkat, misalnya saya sama Brother Tommy ini kita lagi bicara, kita lagi mengadakan meeting. Ya, kalau kita bilang oke, di dalam 10 menit ini kita sampaikan yang penting dulu, kalau bisa hal-hal yang baik, hal-hal yang telah menjadi bagus dan telah dijalankan yang baik, hal-hal yang kita bisa bersyukur. Terus terakhirnya baru kita bicara hal-hal yang mungkin sebagai feedback atau yang negatif. Dan ketika kita tidak merasa nyaman, sebaiknya kita ketik dan nanti bisa dijawab setelah kita mikir. Karena ini dengan ini kita tidak kebawa emosi, kita nggak kepancing. Kadang-kadang karena kita belum kuat, kita kebawa kata-kata orang lain atau emosi, karena kita sendiri belum memperkuat diri sendiri. Oke. Jadi maksudnya topik hari ini, Sister ada memilih kekuatan tuh ya berarti kitanya kuat gitu ya? Iya. Jadi setelah kita memberikan empati atau kasih, habis itu kasih sayang terhadap diri sendiri, kita menjadi kuat ya? Iya. Dan kita bisa memberi itu.
oke. Baik. Iya. Jadi kalau seringkali diri kita lemah, akhirnya terbawa lingkungan dan konflik malah gitu ya. iya. Oke. Jadi Ya. ini ada satu author namanya Wayne Dwyer. Iya. Ya, saya senang sekali buku-buku beliau karena dia selalu bilang, when you change the way you look at things, the things you look at change. Ketika Anda merubah cara Anda melihat seorang atau sesuatu atau dunia, orang tersebut, sesuatu hal tersebut, dunia tersebut akan merubah secara diri sendiri. Karena Anda sudah merubah cara melihat, Anda sudah merubah cara mendengar, cara bicara. Jadi ini bibit-bibit yang sangat penting. Saya bicaranya bagaimana, orang lain juga akan bicara seperti saya. Jadi saya harus menjadi contohnya itu dulu. Iya. Ini sebetulnya kita bisa belajar dua hal dari COVID. Dari kejadian ini COVID-19, kita kan seringkali disuruh cuci tangan. Iya, betul. Menurut Sister Shivani, jangan hanya cuci tangan, cuci pikiran. Pikiran yang kotor, pikiran yang waste, silakan dicuci dan jadi bersih lagi. Jadi pada saat cuci tangan, kita sekaligus membayangkan sedang mencuci pikiran. Iya, betul. Iya, oke. Dianjurkan seringkali cuci tangan. Sekarang Sister Shivani bilang seringkali cuci pikiran. Cuci pikiran. Ya, milih. Sekarang kuncinya di sini. Anda milih, Anda mau cuci pikirannya dengan hal bagaimana? Karena banyak metode. Iya. Tidak usah cari di luar, cari sendiri metode yang cocok untuk Anda. Tapi Anda dengan senang hati waktu lagi cuci tangan, cuci pikiran juga. Iya, baik. Terus yang satu lagi, kita kan kemana-mana dianjurkan, apalagi kalau kita keluar atau dengan orang lain, menggunakan masker. Iya, baik. Nah, menurut saya ini kesempatan yang sangat baik untuk mengingat, kalau saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, sebaiknya saya tidak ngomong. Ini yang sekarang saya menerapkan tiap hari. Saya mengingatkan diri sendiri. Anda sudah pakai masker, sebaiknya kalau nggak bisa ngomong yang baik, jangan ngomong. Jadi itu benar-benar. Ini saya ngomong kepada diri sendiri ya. Iya, baik, benar-benar. Itu simbolis juga ternyata masker. Iya, bagi saya itu sangat simbolis dan saya sangat mengingatkan kita kemanapun kita lihat orang, jangan memberi mereka kesempatan untuk menjadi marah atau lebih takut. Sebaiknya diam saja, membawa energi kekuatan, membawa energi kesucian atau keheningan. Iya. Kan ini sudah dibilang, speak less, hear more. Oke. Kita nggak pakai masker di kuping, kita pakai maskernya di sini. Iya. Baik, Sister. Iya, saya rasa ini COVID benar-benar bisa mengajarkan kita banyak sekali hal. Iya. Untuk membantu kita. Dan jadi kita jangan lihat itu sebagai, oh dengan ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan ini saya diingatkan, saya bisa jadi orang yang lebih baik. Iya. Oke. Mari usahakan setiap hari untuk mengimprove diri sendiri. Iya, baik, Sister. Terima kasih. Ya. Ini kita punya waktu masih 10 menit. Mungkin ada yang akan bertanya lagi. Brother Widi menyalakan kamera, apakah akan bertanya atau sharing? Tidak ada. Teman-teman yang menyalakan kamera, terima kasih, Brother. Teman-teman yang menyalakan kamera, apakah akan ada yang sharing? Saya sedikit ulangi apa yang disampaikan Sister Sony. Jadi dari awal tadi Sister Sony masuk dengan empati gitu ya. Empati itu khususnya bagi kita diri sendiri, kita pahamilah apa yang kita ada dalam diri kita gitu ya.
Kemudian dari situ kita mulai menyayangi, kasih sayang. Tadi kasih sayang untuk diri sendiri itu Brother Widi sharing itu seperti kita seorang ibu memberikan, atau ayah ya, tadi kata Sister Andriani, tergantung relasi kita lebih dekat ke siapa gitu, mungkin kita bisa merasakan kasih sayang ibu atau ayah. Kemudian akhirnya ujungnya kita menjadi kuat ya Sister ya. Setelah kita kuat, setelah kita kuat, baru nanti kita bisa lebih firm, tidak terpengaruh lingkungan, bahkan bisa sharing, bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Jadi perkuat diri sendiri dulu gitu kan ya Sister. Silakan kalau ada yang mau itu apa. Ini saya lihat ada beberapa yang tulisan yang baik. Ini ada dari Bapak Made tadi. Dia bilang cuci tangan juga berarti jangan pernah melakukan perbuatan yang negatif. Iya. Dan pakai masker juga saya pribadi artikan sedikit bicara dan berbicara juga harus yang positif. Iya. Ya. Iya. Dan dari Sister Andriani berarti jaga jarak artinya berada di batas keamanan diri dulu. Bisa sebagai pengamat lepas, tak terikat, supaya diri tetap kuat dan sehat. Betul. Detached observer. Iya. Ini ada pertanyaan dari Charence. Mau tanya apakah kalau suka ngatain diri sendiri itu berarti tidak cinta diri sendiri? Iya. Silakan Sister. Gimana itu Sister? Iya. Iya. Charence ada di mana ya? Charence apakah ingin sharing, mau tambah atau? Ya, silakan. Ya, silakan Charence. Di-unmute dulu. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Itu, sorry, pertanyaan saya salah. Saya mau tanya, apakah jika orang lain mengatain orang lain seperti bercanda tentang depresi, bipolar, itu termasuk tidak cinta diri sendiri atau gimana ya? Terima kasih. Ya, nah itu depresi, bipolar itu karena itu kan itu penyakit ya. Penyakit, jadi itu memang kita harus lebih mengerti. Tapi biasanya itu bisa terjadi karena itu waktu kecil mungkin ada mengalami hal-hal yang tidak baik ya, karena kita semua juga ada yang kita bilang di bahasa Inggris itu karma ya. Mungkin kita masih ada sesuatu yang kita belum lunas. Kita ada beban atau ada hutang yang belum kita menyelesaikan, ada masalah-masalah pribadi. Jadi itu memang yang paling penting itu, ngapain kita mau bicara negatif mengenai diri sendiri. Percuma, karena itu tidak menguatkan saya. Kita harus ingat, dunia ini sudah banyak hal-hal bencana alam, bencana kejadian-kejadian, ada penyakit, ada orang-orang yang menjatuhkan kita dengan kata-kata. Jangan menjadi salah satu dari itu. Mari menjadi seorang yang mengangkat. Dan sebelum bisa mengangkat orang lain, angkat diri sendiri dulu. Iya. Ini bukan berarti kita ego ya, bahwa saya lebih baik dari Anda. Bukan. Tapi saya menjaga dan saya cek kepada diri sendiri. Hari ini kamu rasanya gimana? Apakah kamu oke? Jadi saya bicara kepada diri sendiri. Saya ngecek. Saya hari ini merasa kekurangannya di mana? Kalau saya bisa membantu mengisi kekurangan itu, saya coba isi dulu. Kalau tidak bisa, saya berdoa atau bermeditasi. Dan biasanya itu akan mengisi sendiri, saya jadi kuat setelah itu. Kalau masih belum bisa, saya coba bicara kepada orang yang saya menganggap adalah guru atau mentor saya. Dengan pembicaraan itu, saya akan menjadi lebih terarah. Kadang-kadang kalau pikiran kita terlalu penuh dan kita sudah terlalu negatif, kita nggak bisa fokus.
Jadi kita perlu berbincang dengan orang lain. Tapi sebaiknya orang itu adalah guru atau mentor. Supaya kita tidak berulang-ulang. Itu yang Sister Shivani mengatakan. Daripada Anda gosip mengenai orang-orang lain dan hal-hal yang jelek untuk 10 menit, sebaiknya bicara 2 menit saja atau 1 menit saja, tapi bicara hal-hal yang mengangkat orang tersebut. Itu akan memberi Anda energi yang lebih baik. Karena habis kita gosip 10 menit, 20 menit, kita akan merasa lebih negatif. Kita akan merasa lebih down. Ya. Jadi ini kita benar-benar harus bersyukur. Saya juga setahun setengah ini benar-benar berjuang karena di rumah saya juga tinggal dengan orang tua, dengan kakak-kakak saya. Waktu tahun lalu COVID baru mulai, saya juga sempat naik turun emosi saya. Karena saya merasa beban, saya merasa wah di rumah saya terlalu banyak pikiran, terlalu banyak yang minta. Saya harus kerja, harus masak, harus menghadapi masalah-masalah pribadi. Tapi 1,5 tahun ini dengan benar-benar saya berusaha meditasi 2 jam setiap hari, saya lihat banyak sekali perubahan dalam diri sendiri. Dan sekarang saya tidak bilang bahwa saya capek atau saya tidak ada waktu, karena saya sudah memberi waktu kepada diri sendiri. Jadi sekarang saya lebih terbuka dan lebih menerima hal-hal yang terjadi di dalam rumah maupun di luar. Ini benar-benar pengalaman saya di dalam 1,5 tahun ini. Dan saya bersyukur, karena dulu saya sering bilang saya tidak ada waktu untuk meditasi. Tapi dengan COVID ini, saya tidak pernah bilang itu lagi. Ya, baik. Terima kasih, Sister. Terima kasih. Sister Sony, ada satu pertanyaan ini. Mungkin apa terakhir kali ya ini ya, karena waktu udah itu. Nah, ini dari Iren. Sister Iren Liu. Izin bertanya, apakah benar orang harus mencintai diri sendiri dulu, baru bisa atau boleh mencintai orang lain? Bagaimana ini, Sister? Ini pertanyaan yang sangat baik, dan itulah, ini adalah hidup sebetulnya. Life, the journey of life. The journey of life is actually the journey dari pikiran ke hati. Sebetulnya pendek sekali dari pikiran ke hati. Tapi kita seluruh hidup, kita kemana-mana, ganti rumah, ganti sekolah, ganti pekerjaan, ganti pasangan, ganti negara, pokoknya berubah-ubah ke sana sini, ganti yang luar. Tapi tidak pernah ingat bahwa apa yang kita cari adalah sebetulnya cinta kasih. Dan cinta kasih itu sebetulnya di dalam hati kita sendiri. Kalau kita tidak ada cinta kasih di dalam hati sendiri, kita tidak susah untuk merasakan cinta kasih dari Tuhan. Dan susah untuk memberi cinta kasih kepada orang lain. You cannot give what you don't have. Kalau saya tidak punya hal itu, bagaimana saya akan kasih ke orang lain? Kalau saya belum menolong diri sendiri, bagaimana saya bisa menolong orang lain? Sudah banyak sekali lagu-lagu, puisi, buku-buku, quotes yang seringkali mengulang-ulang hal yang sama. What you are looking for is inside you. What you want, give it to others. Apa yang Anda cari ada di dalam hati Anda. Apa yang Anda sangat inginkan, memberi kepada orang lain dulu. Dan itu akan balik secara sendiri. Ya. Jadi saya rasa sudah cukup. Terima kasih benar-benar semua pertanyaannya.
Dan saya berharap tujuan saya hari ini itu adalah untuk mengingatkan, jangan merasa bahwa kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan cinta kasih, kita kehilangan empati. Jadilah itu terhadap diri sendiri dan memberilah kepada orang lain. Dengan memberi cinta kasih, empati, dan kekuatan kepada orang lain, otomatis kita akan mendapat semua itu juga. Ya, jadi terlalu banyak hal yang negatif, jangan fokus ke situ. Ya, mari kita coba mengangkat dan membuat dunia ini lebih baik. Satu persatu, one person at a time, mulai dengan diri sendiri. Thank you. Baik, Sister. Sister Sony. Terima kasih sudah sharing tentang ini. Bagi saya ini tiga hal ini benar-benar bisa jadi arah lah ya buat kita semua, dimana pada saat masa sulit ini kita bisa tetap punya pilihan, memilih untuk tetap kuat dengan cara empati dan mengasihi kasih sayang terhadap diri sendiri, sehingga kita tetap berenergi gitu ya. Ya baik. Di akhir acara ini, selain berterima kasih kepada Sister Sony, terima kasih kepada rekan-rekan peserta, ya, brother and sister, teman-teman dari manapun yang sudah meluangkan waktu. Kita mungkin akan bisa bertemu lagi. Ini ada acara 2 mingguan ya, program itu dari Sister Justin dan Sister Sarah. Mungkin ada Sister Justin atau Sister Sarah akan memberikan pesan sesuatu. Sister Sarah atau Sister Justin? Sister Justin, ya. Sister Justin, silakan. Sister Justin, monggo kalau akan ada memberikan pesan sesuatu. Oke, selamat pagi buat brother dan sister, buat teman-teman semua. Terima kasih. Sekali lagi tadi Brother Tommy sudah sampaikan. Saya hanya ingin memperkenalkan bahwa tadi ada beberapa pertanyaan mengenai mengasihi diri sendiri, bagaimana mengasihi diri sendiri. Dan ini yang saya dapatkan ibaratnya pelajaran pengetahuan yang didapat dari Brahma Kumaris adalah bagaimana kita mengasihi diri sendiri dari satu langkah kecil. Ya, ketika kita mengasihi diri sendiri, otomatis kita akan mengasihi yang lain. Kalau kita sendiri penuh, atau kalau kita tidak penuh, bagaimana kita akan memberi orang lain. Nah, ini bagaimana kita mengasihi diri sendiri, kita mengenal diri sendiri yang sejati. Ini yang diajarkan oleh Brahma Kumaris. Karena tadi Sister Sony juga sudah menjelaskan, sudah sharing pengalaman dia, apa manfaatnya dengan meditasi. Dan ini intisari dari pelajaran dari Brahma Kumaris. Kami setiap minggu ada kelas untuk publik seperti ini, dan saya lihat hari ini pesertanya lumayan banyak. Silakan jika ingin kalau ingin bertanya atau ingin lebih tahu mengenai Brahma Kumaris, bisa chat ya, bisa kasih nomor teleponnya, nanti kita akan hubungi atau dikirim undangan setiap program. Karena ini karena online, kita semua bisa gabung karena center, kita sebut center Brahma Kumaris, ada dari Ubud, Singaraja, kemudian Ubud, Singaraja, Mengwi, Denpasar, Sanur, Nusa Dua, kemudian Gianyar dan Surabaya, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Ya, jika ingin belajar di mana yang lebih dekat bisa chat di chat, kasih nomornya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan
Jangan lupa untuk selalu bahagia. Om Shanti. Ya, terima kasih Sister Justin. Ya, dari Sister Sarah mungkin akan ada menyampaikan sesuatu. Kita terima kasih juga sudah mengakomodasi mendukung acara ini. Kalau tidak, mungkin kita tutup dengan sebuah lagu, Sister Sony, ya, Brother Widi. Oke. Ada yang mau disampaikan, Brother Widi? Ya, enggak ada. Oke, ya, silakan Sister. Kita tutup dengan sebuah lagu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Ini adalah lagu yang saya sering mendengar karena ini mengingatkan kita, lepaskan dan relakan. I will surrender. Ya, let go. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan terima kasih Brother Tommy, terima kasih Sister Sarah, Sister Justin, dan juga Brother Widi yang menghandle media Indonesia, Brahma Kumaris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bro. Terima kasih Sis. Iya, terima kasih. Dadah semua. Kita dengar satu lagu ya. Baik. Sister, gitu. silakan. Oke. Iya, ada lagu. I will surrender to my greatest, highest good. I will release any fear that blocks my way. For every step I take is taken in pure faith, and I am stronger every moment, every day. My mind is willing and my heart is open wide. I trust my instincts and let Spirit be my guide. I vow to live a life that's real and pure and free, as I continue walking in this mystery. I will surrender to my greatest, highest good. I will release any fear that blocks my way. For every step I take is taken in pure faith, and I am grateful every moment, every day. There may be walls, there may be roadblocks in my way, but I can choose to take a higher path each day. And now I know that what I thought was safe and sound was only habit and regret that held me down. I will surrender to my greatest, highest good. I will release any fear that blocks my way. For every step I take is taken in pure faith, and I am kinder every moment, every day, and I'm more loving every moment, every day. I will surrender every moment,